Lah kalau apa yang dilakukan pejabat seenaknya sendiri, nanti rakyat tidak akan menghargai. Akan seperti di ruangan gedung DPR MPR itu loh. Ada suara Sudah 3 hari kerja kabinet merah putih ini mulai jalan ini. Nah, rakyat mulai menunggu sampai 100 hari ke depan itu mau apa ini kabinet ini. Dan di episode ngomol sebelumnya itu sudah tak singgung itu. Ada 10 menteri yang kepleset lidah. Nah sekarang kita pengen tahu lagi nih gimana kinerja wakil presidennya yang dibanggain para pendukungnya itu. Ini sudah ada sih beberapa aktivitas yang dia lakukan. Wah, kunjungan ke sana, kunjungan ke sini. Itu ngecek makan bergizi gratis. Di beberapa uji coba misalnya di SMP Negeri 270 Jakarta Selatan. Lalu di SD Negeri 03 Menteng. Nah, sabarnya dilantik gitu. Sempat menerima Perdana Menteri Korea Selatan, Wakil Presiden RRT Republik Rakyat Tiongkok. Yo, kenal. Ya enggak apa-apa namanya Wakil Presiden. Tapi yang lumayan unik, saat meninjau pengerjaan stasiun Monas dan Tamrin yang merupakan bagian MRT kalau bahasa lidah Jawa itu MRT Jakarta fase 2. Lah ditanya tentang harapan terkait pembangunan stasiun MRT itu apa? Lah kok pertanyaan wartawan dikasihkan ke Wakil Menteri Perhubungan itu Pak Dudi Purwogandhi itu. Harapannya Mas Gibran dan Pak Wamen sebagai user, sebagai Olimpian ini yang ditunggu-tunggu. Hati-hati nih bekerja sebagai bawahannya Pak Prabowo. Nah, sebagai wakil presiden tuh harus bisa menjawab, mesti harus diplomatis. Lah belum apa-apa wis diserahkan pejabat di bawahnya ini. Lah nek pertanyaannya angel, minta dibisiki lah supaya nggak ketok piye gitu loh. Atau sebelum sampai di lokasi dikasih pengumuman wae ke wartawan yang mau nanya siapa dan apa pertanyaannya, kan jawabnya bisa disiapkan dulu sama Wakil Menteri Perhubungan. Biar bawahan Wakil Presiden bantu cari jawabannya. Dan kita pinter gitu loh. Lah apa sebelumnya Wakil Presiden nggak latihan dulu? Apa mendengar pertanyaan wartawan Jakarta itu belum dipelajari dulu? Lah beda sama wartawan di Solo. Di Jawa Tengah mungkin saya deg-degan. Ini bang salah ya tak? Engkau malah diselentak Pak Sekretaris Kabinet Mayor Teddy Indrawijaya malah kisinan. Tapi jujur loh, Begawan ini penasaran. Nek sing luput kuwi wapres, apakah Pak Sekretaris Kabinet berani ngasih teguran? Oh ini tanya betul ini Begawan ini. Lo mau bagaimanapun Mayor Teddy ini pernah jadi ajudan pribadi Pak Jokowi juga loh. Dia jadi naik karirnya sejak ajudan Pak Jokowi sebagai orang Indonesia. Kan duwe rasa pekewo, segan, sungkan dan sebagainya. Soal tegur-menegur kemarin sudah terjadi loh, menteri yang kena peringatan diingatkan untuk hati-hati dan menjaga marwah jabatan lewat WA. Nah, bila melihat usianya, tingkat jabatan maupun pengalaman, Mayor Teddy jelas masih di bawah para menteri, termasuk wakil presiden. Nah, meski begitu siapapun tahu bagaimana ketegasan Mayor Teddy melindungi semua kepentingan presiden. Seorang perwira, seorang prajurit, seorang pengawal ya memang harus begitu yang dilakukan oleh Mayor Teddy. Lalu sebelum jadi presiden saja tuh Mayor Teddy itu bisa ngatur-ngatur jenderal loh. Iya, ketika mengawal Pak Prabowo. Bila berkaitan sama Pak Prabowo itu dia tegas. Apalagi saiki. Kok saiki sekarang. Dan jabatannya presiden, orang nomor 1 di Indonesia, orang yang wajib dia jaga marwahnya, keamanannya, dan semuanya. Nah maksudnya adalah mau siapapun itu, sopo wae, bila perbuatan atau tindakannya jadi menimbulkan dampak negatif pada kepala negara, bakal kena tampal alias diperingatkan sama Mayor Teddy. Tak terkecuali harusnya wakil presiden kita juga.
Kan wakilnya Pak Prabowo. Nah, di sisi lain, kita harus kasih jempol. Ini bukan soal individu ini. Melainkan jabatan kepala negara tidak boleh jadi mainan. Pembegawan respect dan salut ini. Sekretaris kabinet berani mengingatkan, ini hebat. Bila perlu teguran keras tuh. Lah wong kerja seminggu belum ada. Masa wis memanfaatkan jabatan menteri, kan ya ora bener itu. Tindakan Mayor Teddy itu jadi alarm yang sangat keras buat orang-orang di sekitar menteri. Biar menteri yang lain orang sembrono. Ya, termasuk pada istri, anak, saudara atau kerabat lah, hingga para pendukungnya. Nah, termasuk orang-orang dekat wakil presiden tuh. Jangan dumeh, ojo pah. Apa ya bahasa Indonesianya? Intinya siapapun orang dekat wakil presiden tidak boleh memanfaatkan jabatannya. Citra pejabat negara mesti dijaga betul. Yang biasanya yang paling usil itu para relawannya itu loh. Saya tahu. Golek-golek bicaranya mendekat-dekat. Lah kalau apa yang dilakukan pejabat seenaknya sendiri, nanti rakyat tidak akan menghargai. Akan seperti di ruangan gedung DPR MPR itu loh. Ada suara itu kan ngisi di sini tuh, memalukan. Nah, suka tidak suka, meski Prabowo Gibran bukan pilihan Begawan waktu Pilpres kemarin, tapi memilih Mayor Teddy itu pilihan yang pas. Begawan, dia bisa menjalankan apa yang mesti dijalankan. Ketegasan di awal perjalanan kabinet akan jadi ukuran di masa mendatang. Karena gini, misalnya di awal hal-hal yang tidak pas dibiarkan saja, walaupun itu masalahnya kecil, seiring bertambahnya waktu, masalahnya akan bertambah kompleks, bisa makin parah. Ya, teguran yang ditulis di grup WA para menteri itu memang tidak menyebut nama, tapi itu menjadi alarm bagi semua menteri kabinet di bawah Pak Prabowo. Ini benar ini Mayor Teddy. Lah ketegasan itu pula loh. Bisa jadi yang bikin kakaknya si Kae. Ini rada ndredeg, rada ngewel dan gemeteran. Lah mau bagaimanapun dia harus keliling, nunjukkan diri. Kerjaan tidak di ruangan terus loh. Butuh ngecek progres proyek-proyek pemerintah. Bila keliling atau memantau proyek bisa sekalian jalan-jalan, dapat publikasi. Ning tantangannya ya menjawab pertanyaan tadi. Harus ngerti masalahnya. Harus sudah tahu seluk-beluk proyek itu sendiri. Referensinya sudah komplit harusnya. Orang mau teko-tok ditakoni ora mudeng. Sebenarnya yang ditanyakan wartawan kemarin itu relatif mudah loh, gampang loh. Wong paling soal harapan dibangun MRT aja, kan tinggal bilang buat mengurai kemacetan misalnya, atau membantu mobilisasi para pekerja, kan gampang itu. Memangkas jarak tempuh supaya lebih dekat, dan jawaban sejenis lah itu kan gampang. Itu kan jawaban standar, respon yang normatif saja. Orang daki-daki, sok keminter malah beluk, lama lempar jawaban pada pejabat terkait. Bila pertanyaannya soal teknis banget, misalnya garap stasiun MRT itu biayanya berapa, total kebutuhan sak semen sekitar berapa sak, ukuran campuran pasir sama semen proporsinya berapa, atau siapa saja nama pekerja pembangunan PMRT, lah kuwi genah. Wapres mesti bingung, ora ngerti. Nah itu bisa dialihkan ke menteri atau wakil menteri, atau yang mendampingi pimpronya atau siapa yang paham tentang itu semua. Ya wedi Mas. Namun kan mesti rasional. Jangan ketakutannya kemudian merembet sampai takut menjawab pertanyaan wartawan. Sing pertanyaannya mudah. Nah, kembali ke teguran sekretaris kabinet. Teguran sekretaris kabinet di grup WA kabinet itu rata-rata menyimpulkan teguran itu ditujukan buat Menteri Desa PDT, Pak Yandri itu. Ya beberapa pihak menilai beda-beda lah. Di berita TV kemarin diulas sebuah berita ada Pak Yandri dan Pak Natalius yang ditegur. Nah kenapa Pak Natalius ikut terbawa-bawa?
Lah wong njaluk duit toh. Nggo kementeriannya 20 triliun, 20 triliun lho nyambut gawe durung wis njaluk duit lho. Ini menteri piye? Lah beda lagi di ngompol kemarin. Ada 10 menteri yang harusnya dicolek oleh Mayor Teddy, harusnya. Semoga ada ngomolers yang ngirim konten kemarin ke Mayor Teddy. Biar 10 menteri itu dapat teguran. Kan cara ngompol-ngumpas sesuatu itu disertai argumentasi yang nalar toh, yang tidak bertentangan sama hukum. Juga standing point-nya jelas. Lah Mayor Teddy tinggal ngetik versi pendek, kita ditujukan ke siapa saja. Nek masih bantah ya sodorkan argumen penguatnya itu. Jadi nggak asal. Nah sebelumnya kan rame tuh, Menteri Desa dan Pembangunan Desa tertinggal. Pak Yandri Susanto yang mengundang warga Kabupaten Serang pakai kop surat kementerian. Lagi jabat rong dino diinggo kop surat. Buat pribadi. Padahal itu bukan acara kementerian, bukan. Tetapi acara pribadi, acara haul kedua ibu dari Pak Menteri itu. Nah, akibat ulahnya Sekretaris Kabinet mengingatkan di grup WA kalau belum tahu. Ini aku ngerti, bukan karena Om Begawan anggota grup WA loh. Dan bukan menteri masa masuk grup. Enggak, Om Begawan tahu sebab Pak Menteri Koperasi, Pak Budi Ari bicara ke wartawan. Adapun kalimat teguran itu bunyinya gini. Jangan digunakan kementerian ini untuk kepentingan pribadi dan keluarga. Itu tulis Mayor Teddy loh. Ya langsung saja Pak Yandri meminta maaf pada publik. Kendel nih Mayor Teddy. Nah dalam pikiran kita ini, masa iya sekretaris menteri tidak tahu batasan itu? Ya toh, sekelas menteri loh itu. Apa iya kapasitas para petinggi PAN tidak ngerti standar administrasi? Yang aneh ini bawahannya para ASN Pak Menteri ini, apa tidak ada yang berani mengingatkan? Jangan pakai kop menteri Pak, kop kementerian Pak, harusnya kan ada. Ini ASN ya bodoh-bodoh. Atau suka pura-pura nggak tahu atau takut dan sebagainya. Atau sudah diingatkan malah Pak Menterinya marah, ya bisa. Nah Mayor Teddy butuh cari tahu itu. Jangan sampai si menteri pura-pura nyebut, bawahannya tidak ada yang mengingatkan juga ini. Ini banyak loh, banyak nih pejabat yang mau benarnya sendiri, lantas anak buahnya yang disalahkan. Ada pertanyaan sulit, maka anak buahnya yang harus menjawab. Wah, cilokon. Oke ya, ini sebagai pengingat aja. Salam Begawan, salam ngobrol. Sampai jumpa di Lain Selatan. Dadah.